Kasus demi kasus korupsi terus ditangani KPK, namun praktek haram korupsi tak kunjung layu. Tahun ini saja kerugian negara karena korupsi mencapai 3,3 triliun rupiah. Kejamnya jerat korupsi tidak memilih siapa pelakunya, bisa pejabat instansi, anggota DPR, gubernur, bahkan bupati. Bersama saya Nina Melinda, inilah Angka Bicara Korupsi di Semua Lini. Ya pemirsa, sejak Komisi Pemberantasan Korupsi aktif pada tahun 2004 silam, kasus korupsi yang ditangani lembaga anti rasuah ini terus meningkat. Tahun ini saja hingga Juli, kasus korupsi yang terungkap baik oleh KPK maupun Kejaksaan diperkirakan merugikan negara hingga 3,3 triliun. Kita lihat saja grafik berikut ini pemirsa. Ya, kasus korupsi terungkap hingga Juli 2013 diperkirakan merugikan negara hingga 3,3 triliun. Dan sumber ini kami dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Kajian Anti Korupsi. Kemudian kita lihat grafik berikutnya. Ya, laporan harta kekayaan pejabat negara di tahun 2012. Kita lihat di sini, dari 219.274 pejabat negara yang wajib lapor, baru 170.730 orang pejabat negara yang sudah melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait harta kekayaan mereka. Dan hal ini terdapat sekitar 50.000 pejabat negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya. Kemudian kita ke grafik berikutnya. Ya, pelaku korupsi, sumber dari majalah Tempo. Kita lihat di sini pejabat eselon 1, 2, dan 3 setingkat dengan Dirjen, Direktur dan Kabak. Di sini ada 114 pelaku korupsi. Kemudian dari pihak swasta 85 pelaku korupsi, anggota DPR atau DPRD 72 pelaku korupsi. Kita lihat ke grafik berikutnya pemirsa. Ya, pelaku korupsi. Dari tingkat wali kota, bupati dan wakil 34 orang, kemudian gubernur 9 orang, dan hakim selaku penegak hukum 8 orang. Ya, kita ke grafik berikutnya. Ya, pelaku korupsi dari kepala lembaga kementerian ada 7 pelaku korupsi di sini, dan kemudian 7 dari komisioner, duta besar 4 orang, dan 41 lainnya adalah pelaku korupsi. Dan kita nanti akan kupas bersama 41 tersebut adalah ada peningkatan di situ pelaku korupsi dari pihak mana saja. Ya, di sini kita lihat bersama bahwa dari laporan tadi, laporan harta kekayaan pejabat negara, sekitar 50% pejabat negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya. Ya, dan nantinya akan kita simak bersama. Di sini ada peningkatan pemirsa dari 219. Jadi ada kesimpulan sekitar 50.000. Siapa saja 50.000 pejabat negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya? Ya, nanti kami akan undang Anda ikut berinteraksi dengan kami di nomor 021-583022. Angka Bicara kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, untuk membahas lebih dalam tema kita malam ini, korupsi di semua lini, bersama saya telah hadir aktivis Gerakan Indonesia Bersih, Adi Masardi. Selamat malam, Mas Adi. Selamat malam. Ya, langsung saja Mas Adi. Tadi kita bahas di grafik soal laporan harta kekayaan pejabat negara. Dari 219 yang wajib lapor, baru sekitar 170 30%-an, 30% lebih itu 50. belum melapor. Ya. Ini memang persoalannya kan begini. Kalau saya pejabat negara, kemudian nggak melaporkan kekayaan, emang kenapa? Kan nggak ada tindakan apa-apa juga. Padahal ini bagian dari pelanggaran hukum karena dia melanggar undang-undang. Dan kemudian juga yang menarik lagi, orang kalau saya lapor kekayaan saya, kemudian setelah tidak menjabat meningkatnya dramatis, juga nggak ada masalah. Nah ini sehingga pelaporan ini
memang harus ditindaklanjuti bahwa kalau tidak melapor sanksinya apa, hukumannya apa, kemudian kalau setelah tidak menjabat kemudian dihitung lagi ternyata peningkatannya dramatis, bisa puluhan bahkan ratusan miliar, ini pasti ada masalahnya dan ini juga harus diusut sehingga orang ini juga merasa selain wajib melaporkan juga kemudian lebih teliti lagi dalam pengelolaan pendapatannya. Iya, lantas perlukah ada pengumuman dari media atau pengumuman dari Komisi Pemberantasan Korupsi soal nama-nama yang belum lapor? Saya kira memang jadi ada itu salah satu yang sebagian dari punishment untuk biar orang itu mau lapor, sehingga kalau ini orang yang tidak lapor ini patut dapat dicurigai punya perilaku yang negatif terhadap masalah korupsi. Jadi ini nggak ada masalah juga, bagus juga diumumkan begitu. Tetapi ini kan kalau puluhan ribu agak masalah juga. Nah, tetapi memang harus yang diumumkan ini adalah petinggi-petingginya, misalnya di kementerian apa, ini di bawah kementerian si A, di bawah kementerian si B, ini ada sekian yang belum melapor dan seterusnya. Jadi harus pucuk-pucuk pimpinannya, karena kalau puluhan ribu ini juga orang juga tidak ada waktu juga untuk mengumumkannya. Jadi pimpinan-pimpinannya, jadi kalau pimpinannya benar, ya pastinya ke bawahnya juga lebih benar. Tapi sejauh dari pengamatan Anda langsung ya, dari gerakan Indonesia Bersih ini, ada nggak penyebab kenapa lamban dalam mengusut atau mendesak pejabat negara yang belum melapor harta kekayaan mereka? Ini memang dari pimpinannya ya. Jadi kalau pimpinannya juga pasif, pimpinannya juga menyembunyikan kekayaannya, ke bawahnya juga ikut-ikutan begitu. Oleh sebab itu menurut saya memang yang wajib diumumkan ini adalah pimpinan-pimpinannya, sehingga otomatis dia akan melakukan kontrol ke bawah lebih ketat dibandingkan dengan kalau KPK misalnya. Kalau dulu ada KPKPN itu dulu yang KPKPN itu dulu mengumumkan, dia punya space sendiri untuk mengumumkan. Tetapi kalau sudah sampai begini sih memang harus pimpinan-pimpinannya. Baik, ya Mas Adi, kita lihat di sini grafik dari tadi kita sudah membahas pelaku korupsi di Indonesia, dan rata-rata dilakukan 114 itu oleh pejabat eselon 1, 2, dan 3. Berarti di sini adalah domainnya itu bukan legislatif lagi, tapi di eksekutif. Apakah apa yang sebenarnya terjadi? Saya melihat memang korupsi sekarang ini meluas baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Jadi kualitasnya juga meningkat. Kualitas apa maksud Anda? Kualitas korupsinya. Karena sekarang ini korupsi ini terjadi di dalam dua tahap ya, tahap perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan. Tahap perencanaan itu yang lazim kita dengar di eksekutif bermain dengan badan anggaran, kemudian ada permainan anggaran, kemudian ketika ada sampai ke pelaksanaan proyeknya ada korupsi lagi. Contohnya soal Hambalang kan di anggaran sudah dibekakan, kemudian turun setengahnya, ketika dalam pelaksanaan dikorupsi lagi, tinggal setengahnya lagi, sehingga dari total 100% anggaran itu yang sampai ke bawah ini hanya 25%, paling banter juga 30-40%. Jadi dengan korupsi yang dua tahap ini, emang negara kerugiannya berlipat-lipat ganda. Dan kemudian ini kan sekarang ini terjadi di eksekutif, legislatif, yudikatif, semua terlibat korupsi dan melibatkan anak-anak muda. Namun yang menjadi sorotan menariknya adalah di kalangan legislatif, Mas Adi. Jadi tidak melulu eksekutif, tapi yang menjadi sorotan tajam itu mengapa harus legislatif, sementara eksekutif lebih besar. Lebih banyak dan lebih besar. Tapi kan legislatif ini boleh dibilang kira-kira kalau di penyelenggara negara ini artisnya. Artisnya karena dia sebelum menjadi penyelenggara negara, sebelum menjadi pejabat publik kan dia memang artis, kampanye kemana-mana, sehingga dan mereka juga berjanji di hadapan publik. Nah karena itu begitu ada celah, ini langsung mendapat kontrol yang luar biasa dari masyarakat. Lain dengan eksekutif ya, eksekutif kan diam-diam memang masuk ke situ, memang sebagian niatnya memang mau korupsi. Jadi ketika korupsi betulan masyarakat juga nggak kaget. Nah coba yang menarik ini adalah bahwa sesungguhnya itu jumlah pelaku korupsi dan nilai yang dikorupsi ini di eksekutif jauh lebih besar. Contoh misalnya soal yang kalau di DPR ini studi banding biasanya menjadi sorotan.
paling setiap tahun berapa puluh, berapa ratus, tapi di eksekutif, di pegawai-pegawai negeri, PNS hampir setiap kementerian itu ada studi bandingnya ke luar negeri, itu bisa ratusan. Ya, tapi itu tidak tersorot tajam ya? Tidak tersorot karena memang bolak-balik studi banding, bolak-balik ya. Kita lihat ke grafik penindakan ini Mas Adi, dari penyelidikan, dari 77 kasus tahap penyelidikan baru 47 yang sudah sampai ke penyidikan. Tadi Anda menyatakan kasus Hambalang ya, tadi Anda sempat mengatakan. Itu bagaimana sih sebetulnya proses yang wajar? Apakah memang perlu 2 tahun atau memang perlu waktu begini, lama untuk ke tahap ini berikutnya? juga sebagian kesalahan dari KPK sendiri. Ketika awal-awal gegerannya minta ampun. Kemudian prosesnya tersendat. Contoh soal Anas, soal Andi Malarangeng. Waktu mau TSK-nya ini gegeran minta ampun, begitu sudah menjadi TSK kemudian terus sampai sekarang berbulan-bulan tidak jelas. Anda tadi mengatakan kesalahan KPK, sudah terhubung dengan kita saat ini juru bicara KPK Bapak Johan Budi. Ya, selamat malam Pak Johan Budi. Ya, selamat malam. Ya, ini menarik sekali perbincangan kita malam ini Pak Johan Budi soal korupsi di semua lini. Tadi Mas Adi mengatakan bahwa lambatnya sebuah kasus dari tingkat penyelidikan ke penyidikan itu bisa jadi kesalahan KPK. Menurut Anda seperti apa, Mas Johan? Ya, saya tidak mendengar ya tadi Mas Adi menimpakan kesalahan itu pada KPK pada titik yang mana gitu ya. Harus disadari dan menilai KPK harus secara proporsional menurut saya. Dari kasus yang ditangani KPK memang kita ketahui bersama KPK tidak bisa mengeluarkan SP3 ya, sehingga dalam proses penyelidikan memang kesan lamban itu muncul ya di persepsi publik. Memang KPK harus hati-hati betul menemukan yang disebut, ini terasa klise tapi harus disampaikan, ketika dalam proses penyelidikan kemudian KPK harus menemukan 2 bukti yang cukup ya, kemudian bisa ditentukan bahwa orang ini bisa menjadi tersangka. Sebenarnya ketika kita sudah masuk dalam proses penyidikan, artinya kasus ini tidak bisa berhenti lagi gitu, untuk dibawa ke proses pengadilan. Nah, karena itu KPK sehingga nanti di dalam proses pengadilan itu hakim melihat bahwa bukti-bukti yang disampaikan KPK itu benar-benar ya di mata hakim, sehingga sampai hari ini conviction rate KPK dalam menangani sebuah kasus itu 100% ya. Tidak ada kasus yang diajukan KPK ke pengadilan itu lolos gitu. Ya, Mas Johan. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa capacity building KPK ini sangat terbatas ya, sehingga apabila kita menangani sebuah kasus kemudian kita menemukan ada kasus baru lagi, sebagian dari tenaga penyidik itu pasti akan dilimpahkan juga ke kasus yang baru tersebut. Mas Johan, itu muncul. Ya, Mas Johan, dari data yang kami peroleh sendiri dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Kajian Anti Korupsi itu didapatkan dari 77 kasus korupsi, baru 32 yang sudah masuk vonis. Mengapa memerlukan waktu lama? Setidaknya berapa lama sih sebetulnya KPK itu menyelesaikan sebuah kasus, khususnya ini misalnya kasus Hambalang, katakanlah seperti itu? Sangat berbeda-beda memang menyelesaikan sebuah kasus ya, tetapi bukan karena latar belakang kasus itu saya kira, tetapi sejauh mana kerumitan kasus yang ditangani oleh KPK. Nah, posisi dari capacity building tadi itu bisa mempengaruhi kecepatan KPK ya. Saat ini tahun 2013 ini penyidik KPK bukannya bertambah ya, tapi justru menyusut ya. Jika tahun 2011-2012 itu kita punya penyidik sampai sekitar 90-an orang ya. Sekarang penyidik KPK bukannya bertambah tetapi malah berkurang. Sekarang sekitar 50 atau 56 penyidik. Sementara kasus yang ditangani juga semakin bertambah ya. Ya, dengan tantangan minim penyidik, Mas Johan, dengan tantangan minim penyidik, strategi apa yang dilakukan KPK terutama untuk skala prioritas dari kasus-kasus yang saat ini ditangani KPK? Ya, tentu prioritas KPK di dalam periode yang ketiga ini itu terkait dengan apa yang disebut dengan national interest ya, atau kepentingan nasional. Itu ada di 3 hal. Yang pertama, kasus-kasus yang menyangkut pada natural resources, apakah itu kehutanan, pertambangan. Yang kedua, berkaitan dengan penerimaan negara, yaitu bisa melalui pajak. Yang ketiga, kasus-kasus yang ditangani oleh KPK baik dalam proses penindakan dan pencegahan itu adalah berkaitan dengan
kepentingan masyarakat banyak, apakah itu kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi fokus itu kemudian semakin dikerucutkan pada periode yang ketiga ini. Jadi memang tadi ya, kesan KPK menangani sebuah kasus itu lamban, itu tidak diikuti oleh ekspektasi masyarakat kepada KPK yang ingin melihat KPK menyelesaikan kasus itu dengan cepat ya. Apalagi ketika kasus itu menyangkut elit-elit politik ya, elit-elit kekuasaan. Itu kadang-kadang oleh pihak luar ya, bukan oleh KPK. Oleh pihak luar ditarik-tarik ke wilayah politik. Ketika KPK menetapkan seseorang menjadi tersangka, artinya KPK tidak bisa mundur lagi itu, sehingga Mas Johan, tidak bisa ya. Mas Johan, kita memang paham ya kalau KPK sudah bertindak itu tidak bisa mundur lagi. Tapi maksud saya begini, KPK ini kan selalu awalnya tuh heboh. Soal engineer Sona awalnya heboh, Nazarudin heboh, Jenderal Susilo, Joko itu juga heboh. Tapi begitu sampai ke vonisnya enteng-enteng aja. Nah ini kan juga menurut saya sih agak mengganggu perasaan masyarakat juga. Kemudian ketika untuk kasus Hambalang misalnya Anas, kemudian Andi, ketika TSK-nya kan gegerannya minta ampun. Kemudian setelah TSK, jedanya antara ke penyelidikan ini terlalu panjang menurut saya ya. Ya, jadi ada batasan kewenangan ya, Mas Hadi. Kalau Anda tadi menyebut ketika di awal rame, kemudian ketika masuk pengadilan vonisnya gitu-gitu aja gitu ya. Tentu vonis oleh hakim adalah di luar kewenangan KPK ya. Itu ada wilayah tersendiri ya, soal vonis itu. KPK menuntut Pak Joko Susilo 18 tahun, divonis oleh hakim 10 tahun misalnya. Ini kan di luar kekuasaan KPK. Yang kedua, ketika KPK menangani kasus Hambalang tadi, misalnya, ketika menetapkan seseorang menjadi tersangka, itu kemudian KPK kan menggali informasi lagi untuk mengembangkan kesimpulan bahwa di mana atau kemana saja kasus Hambalang ini. Saya ambil contoh kasus travel check ya waktu itu. Ketika KPK menetapkan anggota DPR, beberapa anggota sebagai tersangka, itu kemudian rame siapa pemberinya. Dan pemberinya kemudian baru selesai ketika setahun atau hampir 2 tahun ya kasus itu diusut oleh KPK, lalu sampai ke Wiranda Bultong. Kan tidak diusut. Baik, Mas Johan. Pertanyaan terakhir Mas Johan sebelum kita akhiri. Target KPK 4 bulan terakhir sebelum tahun 2014, belum tahun baru, kasus apa yang akan segera diselesaikan dalam waktu 4 bulan sebelum 2014? Terakhir, Mas Johan. Saya kira yang akan diselesaikan KPK ya tentu kasus-kasus yang sudah naik ke proses penyidikan ya, karena apalagi kalau sudah ditahan kan ada batasan waktu ya untuk melakukan penahanan yang kemudian proses itu ke pengadilan. Jadi ketika kita ya menyelesaikan kasus-kasus yang sudah naik dalam proses penyidikan, apalagi yang menjadi perhatian publik ya, seperti Hambalang, Senturi, kemudian yang baru itu SKK Megas misalnya. Baik. Tentu itu yang menjadi prioritas KPK untuk diselesaikan. Ya, baik, terima kasih Mas Johan sudah bergabung dengan kami. Johan Budi, juru bicara KPK. Pemirsa tetaplah bersama kami di Angka Bicara. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, kembali di Angka Bicara, Mas Adi, kita langsung saja dengan pembahasan soal instansi yang terlibat korupsi. Di sini kita lihat di grafik bahwa ada peningkatan 139 kementerian lembaga yang terlibat korupsi, kemudian disusul 74 pemerintah kabupaten dan kota juga terlibat korupsi, 41 pemerintah provinsi dan 34 DPR, kemudian dari 22 BUMN dan BUMD. Di sini ada domain eksekutif, lagi-lagi domain eksekutif jauh lebih besar untuk dari sebuah instansi itu terlibat dalam kasus korupsi. Ya, pertama kan gini, sebetulnya kan APBN itu kan dirancang oleh kementerian-kementerian, oleh para eksekutif itu, kemudian dibawa ke DPR. Nah, kemudian di DPR inilah biasanya DPR dapat jatah-jatah anggaran itu. Tapi pelaku utamanya ini memang dari eksekutif. Kalau kita lihat misalnya di KPK nih, sekarang ini yang ada sejumlah menteri yang berkasnya ada di KPK, mulai dari Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi yang soal
yang disebut-sebut itu kemarin, kemudian ada Hatta Rajasa, ada Mohaimin Iskandar, ada Gita Wirjawan, ada Menteri Suswono, Menteri Pertanian, ada lagi juga beberapa menteri, ada 17 menteri, ada sekitar 9 menteri yang berkasnya ada di situ. Nah ini memang agak masalah juga, KPK juga mungkin belum menemukan bukti-bukti yang lengkap betul. Nah seharusnya sih KPK dengan sumber daya yang sedikit itu masuk di wilayah ini aja loh. Tadi KPK beralasan bahwa untuk penyelesaian sebuah kasus itu tergantung dari ada 3 tadi ya yang berhasil saya rangkum tadi, national interest, penerimaan negara, terkait penerimaan negara dan kepentingan masyarakat luas, terutama soal kesehatan. Nah, apakah Anda menerima 3 alasan tersebut ada untuk skala prioritas sebuah kasus? Sebetulnya KPK itu alasannya satu aja sebetulnya, yang di pusat kekuasaan itu menyangkut budaya korupsi kemudian ke bawahnya itu. Contoh nih, dengan sumber daya yang sedikit, dulu yang membuat orang jera ya, kan ini KPK sudah nangkepin orang tapi nggak menimbulkan efek jera karena yang ditangkapin kan di bawah-bawah. Lain misalnya ketika zaman Antasari, ketika KPK bisa menjarakan besan presiden, itu langsung orang pada takut sama KPK. Nah ini juga kalau misalnya dari Rudy Rudian ini kemudian KPK segera menangkap Jelwacik, ini akan lain ada dampaknya. Kasus yang lain dampak untuk masyarakat. Dampaknya, shock terapinya ke langsung sudah terhubung dengan pemirsa Mas Adi dengan Bapak Anderson dari Singkawang, Kalimantan Barat. Selamat malam Bapak Anderson. Selamat malam Angka Bicara. Ya, selamat malam Pak Anderson, silakan. Ini adalah acara yang favorit bagi saya. Yang pertama-tama, selamat malam Pak Suwardi. Saya ingin lihat yang pertama, bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia itu hanya lip service saja. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya pemberantasan korupsi tidak perlu lembaga semacam KPK. Tidak perlu. Yang perlu sebenarnya adalah kemauan politik dari pemerintah bersama-sama dengan DPR. Saya melihat wacana pembuktian terbalik harus diwujudkan. Dan kawan-kawan di DPR harus punya kemauan politik untuk mewujudkannya sehingga korupsi bisa diberantas. Yang ketiga, KPK harus bukan lembaga yang kritik. Saya sangat tidak suka dengan gaya Johan Budi yang tidak mau melihat kelemahan KPK. Selalu saja dia membela KPK. Padahal saya melihat bahwa KPK ini milik masyarakat, milik rakyat, bukan milik Tuhan. Baik Pak Anderson. Tidak bisa dikritik, diterima saja kritikan itu dengan baik. Baik, jadi kesimpulannya adalah dari masyarakat sendiri yang bergerak untuk memberantas korupsi atau seperti apa Pak Anderson? Saya kira pembuktian terbalik yang paling enak Pak. Sekarang misalnya ada suatu pejabat yang hidupnya mewah, buktikan itu harta Anda dari mana? Tapi kan kemauan daripada pemerintah dengan DPR ada, itu masalahnya Mbak. Baik, kami sudah dapat intinya Pak Anderson. Terima kasih banyak Pak Anderson dari Singkawang, Kalimantan Barat. Closing statement terakhir saja. Saya kira memang tadi yang diharapkan Pak Anderson, harapan juga masyarakat soal kemauan politik. Dan Presiden kan bolak-balik sudah ngomong berjanji di depan masyarakat akan memimpin sendiri pemberantasan korupsi. Seharusnya sih dia dengan paling tidak kan menteri-menteri itu langsung di bawah dia. Jadi dia harus meningkatkan kualitas standar moral pejabat publik di tingkat menteri. Jadi kalau menteri itu kalau sudah isu harus segera mundur. Jangan seperti Andi Malarangeng itu kan jadi tersangka dulu baru mundur. Ini nggak boleh terjadi. Jadi harus ada peningkatan standar moral di kalangan pejabat publik, dan ini Presiden harus memulai itu. Jadi ada sejumlah menteri kan sudah terindikasi pertanyaan terakhir soal harus dimundurkan. Pembuktian terbalik Mas Adi. Pembuktian terbalik ini siapa yang mau membuktikannya? Karena kan harus ada orang yang bisa menangkap dulu, kemudian dinyatakan dituduh dulu, kemudian dia membuktikan. Nah ini kan yang melakukan pembuktian ini kan nggak ada. Jadi harus ada instrumen hukum dulu yang untuk begitu orang memiliki kekayaan yang mencurigakan ditangkap, suruh membuktikan, kalau nggak masuk penjara. Baik. Terima kasih Mas Adi. Semoga segera tuntas ya pemberantasan korupsi di Indonesia. Ya pemirsa, jangan lupa saksikan Angka Bicara setiap Selasa pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Silakan follow Twitter kami di @angkabicara. Angka Bicara mengungkap masalah berdasarkan angka. Sampai jumpa.